Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa faz wa hayyina wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama dengan yang hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para ustadzah, pengurus masjid, panitia pengajian Nuzulul Al-Quran, Masjid Qiblatul Mustaqim yang dihormati dan dimuliakan. Alhamdulillah, niki adalah pertama kali yang hadir di masjid yang bersejarah niki, yaitu Masjid Qiblatul Mustaqim. Qiblatul Mustaqim artinya kiblat yang lurus, berarti sangat lurus. Nah, yang nama niki luar biasa, sangat arang, yang pilih-pilih sebuah nama, apalagi nama barang dijajari, niki harus nama yang bagus. Harus nama yang bagus. Kenapa? Karena sangat menentukan juga para nama. Yang ingat Nabi pelungguh dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pelungguhkan namanya adalah Muhammad. Muhammad kalau bahasa pelungguh tiang niki artinya orang yang dipuji, ya. Muhammad artinya orang yang dipuji. Jadi mesak-mesak di zaman niki orang Muhammad, sehingga manusia paling demen ujuk Rasulullah seorang Abu Jahal ketika memanggil Nabi Muhammad itu melek ganti orang Muhammad. Akhir aku mengganti mazmum. Mazmum itu artinya dengan tercela. Lalu ketika dia bertanya kepada orang, dia lain mazmum dengan tahu. Jadi kembali lagi beliau menanyakan mana Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya orang yang dipuji. Maka apapun yang dia terkena, lalu nama sudah bagus, maka nama itu juga sangatlah menentukan. Nah, yang pun alhamdulillah wa syukurillah, logo yang di Masjid Qiblatul Mustaqim niki, dan mudah-mudahan pada malam hari niki logo yang mengadakan acara Nuzulul Al-Quran. Mudah-mudahan logo yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sangat dimuliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya
pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian nuzul Al-Quran yang berbahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keluhur pedoman yang tidak pernah akan berubah sampai akhir zaman. Allah akan turunkan kitab-kitab di atas dunia ini berturunan. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Allah turunkan. Lagu semuanya sudah berubah, sudah diubah oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan masing-masing. Nah, bangga Al-Quran maka yang Allah turunkan, Allah memberikan jaminan untuk Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang turunkan Al-Quran itu dan kami juga lah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi dia berubah-ubah yang namanya Al-Quran. Ya Quran, jangankan Al-Quran, dedek di Al-Quran, Bapak yang berbahagia, orang-orang yang ada di dalam dirinya Al-Quran doang wajib pelungguh dia hormati. Dedek Al-Quran dulu, Al-Quran, mushaf Al-Quran niki wajib yang pelungguh hormati. Bicara salah sosok kita hormati, la yamassuhu illal mutahharun. Dan kanggo tegal Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Kanggo tegal Al-Quran. Karena itu adalah cara kita menghormati Al-Quran. Okay. Dan kanggo tegal Al-Quran dan Musa, kalau tidak ada wudu, harus ada wudu kita baru tidak boleh memegang yang namanya Al-Quran. Jadi jangankan Al-Quran, orang-orang yang ada di dalam dirinya Al-Quran, orang yang hafal Quran misalnya, atau orang yang paham isi kandungan Al-Quran, itu wajib juga kita hormati. Wajib yang belum menghormati. Kenapa? Karena dengan kita hormati orang-orang yang ada di dalam dirinya Al-Quran, maka di situ juga kita menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pun dari sebuah hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan belum dia, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu zisyaibatil muslimin wa hamilal qur'ani wa sultanil muqsiti. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara cara kita menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan pertama kata Rasulullah, kita hormat kepada orang-orang yang sudah tua. Okay? Orang-orang yang sudah tua kita hormati mereka. Orang-orang yang sudah uzur, orang-orang tua kita hormat kepada mereka. Itu bagian kita menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah sejarah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di dalam suatu riwayat, Sayyidina Ali pernah pergi sholat subuh suatu ketika di Masjid Nabawi. Ketika beliau akan pergi ke Masjid Nabawi, di perjalanan beliau melihat ada orang tua dengan toa jauh tunjang. Jauh tunjang, jalannya pelan, ada dengan toa. Dalam hatinya Sayyidina Ali mengatakan, wah, orang ini mau ke masjid, dan lalu sembahyang dengannya, diksemal dulu, kata Sayyidina Ali. Tak berani beliau mendahuluinya, gara-gara orang tua. Beliau hormat sekali kepada orang tua, karena itu adalah perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai lama pelan jalan hampir ya naruh jelo, hampir akan
Nabi Arang terbit matahari. Tapi Sayyidina Ali terus dari belakang orang ini. Terus demele sejuluk lamun itu makin kan menat dengan toak lah. Sepor keke sekarang lampak. Nggih. Nah jadi ini ajaran Islam, bukan berbahagia. Nah kita sebagai orang-orang muda inilah jadi bagaimana kita menghormati, menghargai orang-orang yang sudah tua. Akhir apa? Setelah sampai di pintu Masjid Nabawi, orang tua itu tidak masuk ke masjid. Ternyata orang tua itu adalah orang Yahudi. Dikira adalah orang Islam oleh Sayyidina Ali. Tapi gara-gara dia menghormati orang tua itu, di matahari niki ditunda terbitnya, menunggu Sayyidina Ali untuk bisa sholat subuh berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang teman-teman yang muda, teman-teman yang masih muda ini, kalau mau umurnya panjang, hormati orang-orang tua, hormati, hargai orang-orang tua. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma akrama syabun sayfan di sini illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinihi. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang pemuda yang menghormati orang yang sudah tua, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah persiapkan bagi dia nanti ketika dia tua akan ada orang-orang yang menghormatinya daripada orang muda. Maka dari sini kata ulama, kalau ada orang muda yang menghormati orang yang tua, itu salah satu tandanya orang muda itu akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mau panjang usia kita, ini teman-teman yang masih muda ini hormati orang-orang yang sudah tua. Di mana cara kita menghormati orang-orang yang sudah tua ini? Salah satunya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Mana kegiatan orang tua? Kalau perhatian masjid-masjid makin itu kebanyakan orang tua isinya. Tapi di sini alhamdulillah ini pemuda banyak, tapi di sebagian masjid orang-orang tua. Kalau tadi kita yang ngebang kan ada cerita, ada orang azan di masjid, nyodok sembahyang dan arak berjamaah dengan ngebang pun dinara. Ternyata yang azan itu jelak masjid kan tunduk-tunduk dan ngebang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berjamaah, orang tua. Maka pemuda-pemuda lah salah satunya bagaimana kita menghormati orang-orang yang sudah tua. Mau panjang usianya, hormati orang yang sudah tua. Insya Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wa ikrami hamilil Quran. Yang kedua adalah hormati orang-orang yang ada di dalam dirinya itu Al-Quran. Hormati. Anak jari dijajarin 10 rupiah yang hafal Al-Quran, yang tahu makna Al-Quran, kita hormati. Lagu makin kan lebih dihormati kecil daripada Al-Quran. Sila dong lagu narak anak hafal misalnya juz 30, paling hadiah anak lah permen hadiah. Lamun kecil main cuit 3 juta aja. Ngejos, sudah keliru kita ini dalam memahami bagaimana kita menghormati. Kita hormati anak-anak kita yang Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Nah, berbagai cara kita menghormati mereka, ya kita dorong mereka untuk terus menghafal, mempelajari Al-Quran supaya Al-Quran ini menjadi nabi istilah niki rahmat bagi keluarga sebagai orang tua, rahmat bagi desa, bagi kekadusan dan seterusnya. Nah, jadi orang yang ada di dalam dirinya Al-Quran pun itu wajib kita hormati, apalagi Al-Quran. Yang putih ulang sekali lagi, Al-Quran tidak boleh kita pegang itu kecuali harus dalam keadaan berwudu. Timbul permasalahan makin kan di HP
mungkin HP-HP makin semuanya itu ada aplikasi Al-Quran. Kira-kira mungkin HP yang ada aplikasi Al-Quran di dalam, bolehkah kita pegang tanpa wudhu atau gimana? Kanggo tegal HP misalnya aplikasi Al-Quran atau ditanggung? Kira-kira nih bajang-bajang lah kira-kira kalau orang tua kadang-kadang dia arah HP dan tahu lecok. Kira-kira boleh nggak kita bawa? Boleh. Kenapa dibolehkan? Karena kita pegang HP, kita bukan pegang Al-Quran. Nah cuma kalau ada aplikasi Al-Quran di HP dia, terutama adik-adik, itu harus kita hormati juga. Benda cara hormati, benda buka HP, tadi mantu-mantu sampai keluar. Ya. Kalau di situ ada aplikasi Al-Quran, benda boleh-boleh semacam-macam. Ini Al-Quran Arab, sabcawat Arab. Bisa berselana Arab. Ditonton di situ. Nah, itu salah satu kita menghormati Al-Quran yang ada di dalam HP. Kalau ada di dalam aplikasi HP. Jadi boleh kita bawa walaupun tidak ada wudhu kita, lalu kita hormati dia. Lalu memilih mantu sampai keluar, ya hapus dulu aplikasi Al-Quran. Arang waya, tapi begitulah kita makanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus jaga, karena itu salah satu cara kita menghormati Al-Quran. Tidak boleh dipegang oleh orang-orang yang tidak ada wudhunya. Lagu orang yang melampir yang berbahagia, lama berketuanan sama Ranyiki. Kadang-kadang saneh-aneh keketuanan ke tiang separuh. Nabi pun ketua lamun si tiang di bawah di atas, atas di Sembalun karena dia ini datang dari Sembalun. Di situ yang ditanya Pak Ustaz, Pak Guru ini, bolehkah kita sembelih manuk lamun di emar madi junub pun? Bolehkah kita sembelih ayam lamun di emar berwudu? Karena lamun di bagian tiang niki, lamun gorok manuk, gorok sampi, biasa kiai yang gorok manuk. Menara acara, bisa zikir, apa niki kiai yang gorok. Nah kiai niki berwudu gorok manuk, berhukum manuk yang digorok lamun darah wudu. Kira-kira peluang bagaimana? Sah manuk niki digorok tanpa wudu atau biasa? Ya mau ayam, manuk kita sembelih, dit man wudu, apa sembelih manuk niki kira-kira sah kan manuk niki akan deh sah, karena tidak ada hubungannya gorok manuk kaca wudu, darah hubungan gorok manuk kaca wudu nggak ada hubungannya. Melen gorok dalam keadaan berwudu sah, dalam keadaan berwudu juga sah. Tidak ada masalahnya. Nah inilah bagaimana cara kita menghormati, menghargai yang namanya Al-Quran. Nah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini juga yang berbahagia menjadi nabi, menjadi jawaban, menjadi jawaban oleh seluruh permasalahan problem yang ada. Maka lamun tentu memahami dan menghayati Al-Quran, ya insya Allah tenang kehidupan kita di atas dunia, aman sudah kehidupan kita di atas dunia. Lalu itu kan makin, terutama kita di Indonesia ini, baca Quran kaca makna. Tak pernah kita baca Al-Quran sama maknanya. Kadang-kadang kita setengah-setengah berbaca. Anak batur jadi nilai sembahyang. Aku jadi dalil oleh Quran ini. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Syariat jadi sembahyang ongkar. Nah itu karena membacanya hanya sepolong-polong saja.
Nah, yang Al-Quran ini menjadi pedoman kehidupan seluruh dia di atas dunia. Bagaimana kita membumikan Al-Quran. Di Mekah, Masya Allah, kalau di Mekah, di Madinah, anak-anak kocek, niki ia isin nyampah, ia isin mana. Angka itu tulak dari Lombok, biasa ia kekurangan. Di madrasah Sholatia, kalau kita bersama teman-teman yang tinggal di Mekah niki, yang lahir di Mekah, itu biasanya sudah hafal Quran semua. Wafat. Ya, jadi itulah Al-Quran. Nah, bagaimana tiap tiang makin di Lombok ini, bagaimana bisa kita membumikan Al-Quran. Yang pun di masjid, bagaimana kita serahkan anak kita untuk belajar dan seterusnya, supaya bisa memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan sebagus-bagusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran jelaskan seluruh dia apa yang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini. Seperti yang dibacakan oleh Qori sahabat ini. Nabi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan lin-nas, menjadi petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk seluruh dia selaku kesehari manusia. Ampun kena orang-orang yang beriman, tapi petunjuk bagi orang-orang, bagi manusia seluruhnya yang ingin mengambil petunjuk di dalam Al-Quran. Yang pun sila kita baca Al-Quran ada pahalanya. Belum dengar Al-Quran dibacakan ada pahalanya. Dendek dia baca Al-Quran, dia dengar doa Al-Quran dibaca, itu ada pahalanya. Yang pun berbahasa Nabi, saya dengar orang membaca Al-Quran, maka bagi dia cahaya nanti pada hari kiamat. Kita dengar orang baca Quran saja sudah cahaya, apalagi kita membaca Al-Quran. Kita coba makanya belajar terus, untuk sama-sama kita memahami Al-Quran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka Al-Quran ini lamunara dengan bersadu Al-Quran 1445 tahun yang dulu sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum, apa ini dalam Quran? In kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa ini ayat lupa aku ni. Jadi kalau kau masih ragu di dalam Al-Quran, datangkan satu ayat saja yang sama di dalam Al-Quran. Elek zaman lain 1445 tahun sampai sekarang itu tidak ada yang bisa menyamai yang membuat Al-Quran. Dan arahnya dengan nyobaan, ada orang yang nyobaan dulu. Ada pernah orang yang mencoba membuat Al-Quran, yang namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab itu di Yamamah tempatnya. Namun Yamamah sekarang di Arab Saudi itu di Riyadh, ibu kota Arab Saudi Riyadh. Di situ Yamamah. Di situ lahir dulu seorang namanya Musailamah Al-Kazzab. Pernah dia dulu mengaku dirinya menjadi nabi. Dia aku diri menjadi nabi. Ayat turun, ayat suci yang turun katanya judulnya adalah Al-Fil. Judul Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu hurkum tawil wa lahu zainun. Apa tu ni pokoknya dia. Jadi Al-Fil judulnya, wahai gajah, tahukah kalian gajah? Apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang punya belalai yang panjang dan punya ekor.
Apa arti niki yang ditolak kaki yang tahu gajah ya. Ya. Nah inilah tidak bisa ada orang yang menandingi yang namanya Al-Quran. Kemudian selanjutnya harus seluruh yang meyakini betul-betul Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Adalah firman Allah. Yang bahagia. Sehingga lamutlah yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran ini adalah obat. Jadi dari Al-Quran ini ada obat. Angkat yang teringat dulu ada kisah di guru-guru kita di Mekah Mukarramah. Ada dulu orang Mekah di Arab Saudi, Mekah, arak dengan nilai sakit bija, si kode, anaknya sakit. Kemudian orang ini, ibu ini pergi ke seorang syekh, lalu ujuk tuan syekh, kemudian dia pergi ke sana, kemudian ending apa istilahnya, ending berkat, bawa air seperti ini, bawa air, kemudian datang, assalamualaikum tuan syekh, waalaikumsalam, nabi anak ibu, oh ini anak saya sakit, ending berkat. Ya, ini berkat elit lumbuh. Akhir betul, tuan syekh ambil air, kemudian dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditiup, dikasih. Langsung keding, anak itu kasih minum, kemudian seraut sehat. Itu gara-gara hanya mentera Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Al-Quran, itu surat ada surat Yasin, surat Qaf, Hamim, Nur, semuanya. Niki jadi mentera hanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung anak itu bisa sembuh, bisa sehat. Itu gara-gara apa? Gara-gara mentera. Akhir anak balik inak sakit anak selama seminggu. Bela baik wakil, bijian sakit, oh tuan syekh. Lalu tuan syekh, lalu balik, ternyata tuan syekh tidak ada. Denara gede tuan syekh. Yang ada muridnya saja. Akhir akunin muridnya, oh tuan syekh tidak ada. Lalu nanti tujuan ibu, oh tujuan saya, anak saya sakit, coba dibacakan apa mentera baik berkah. Oh main tuan syekh daratir, aku tahu mentera guru ini. Akhir dibacakan oleh muridnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dibacakan mentera, dikasih minum anak ini, anak ini langsung mati. Anak ini dia sehat, mati. Ya gara-gara Nabi, padahal bacaannya sama, menteranya sama. Lalu kenapa berbeda? Ya karena berbeda tingkat keimanan. Angka Arab dengan kerasukan, jadi karena kerasukan itu biasa kita baca Bismillah doang dengan sekekat rupiah doang langsung sembuh jin setan kan. Lalu itu Yasin sampai cukup membaca sirin demam doang. Apanya yang salah? Apakah Al-Qurannya? Tidak. Lalu pemahaman tingkat keimanan. Yang pun dengan doa lain dia belo-belo lalu dari mentera Bismillahirrahmanirrahim berkat la ilaha illallah itu sudah luar biasa. Mentera luar biasa warnaan. Nah itulah Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi nabi, menjadi obat. Yang ke Rasulullah, ibu bapak yang berbahagia, lamun sakit bahasa Nabi, baca nabi alain umul kitab, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku kuat iman dan iki, ya aku si orang dia jatuh sakit awak dan iki. Ya si berawak. Lamun yakin, ikhlas, insyaallah. Lalu ada kerja itu lamun sakit, dia bercakap ingat baca Quran atau ingat dokter. Mun sakit, bercakap dengan dokter lamun itu.
Diminta sakit penang itu bodrek pun. Diminta pilek-pilek segede panadol. Jarang kesayangan berdoa isi nanti isi Al-Quran. Yang benar guru dia di Mekah Mukarramah Syekh Torik kan, guru dia ini Syekh Torik. Bahasan beliau waktu kami ngaji di beliau waktu niki ngaji napiaran hadis kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi. Jadi beliau jelaskan di antara kesalahan kekeliruan orang-orang Mekah zaman sekarang, bahasa beliau, lamun sakit lebih becak lalu rujuk dokter daripada enam air zam-zam. Itu kekeliruan orang Mekah sekarang, bahasa beliau. Saya ingatkan air zam-zam ini kan, bahasa Rasulullah, ma'u zam-zama lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung orang yang niat orang yang meminumnya. Apa niat enam, maka itulah akan jadinya. Niat terjadi obat akan jadi obat. Niat ada besuh misalnya itu akan kenyang gara-gara meminum air zam-zam. Lalu orang-orang Mekah kata beliau, lalu sakit, lalu rujuk dokter, diminum ini sehat, baru lalu ke Masjidil Haram lalu baik air zam-zam, kata beliau. Seharusnya bahasa beliau kamu tersakit minum air zam-zam ya lalu rujuk dokter. Kenapa? Nah itu saat lombok lebih awal namun kurang sehat dan lain sebagainya, jadikan Al-Quran itu menjadi obat. Dia sih berobat dulu ya minum aparat dokter yang minum obat dan lain sebagainya. Silakan tergantung perasaan sebenarnya. Kadang obat haji 1.000, kadang obat haji 10.000, kadang ini sehat isi obat harganya 1.000. Itu tergantung daripada nanti, tergantung daripada perasaan, sangkaan kita. Nah ya kok setiap pelunggung itu jadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi obat, menjadi senjata untuk dia. Lalu pelunggung lain cerita ke si para ulama, si guru-guru. Waktu Rasulullah berhijrah elek Mekah menuju ke Madinah, itu kan lek gede yang tahu ini kan yang ditunggu di luar. Sudah ditunggu oleh 10 orang, termasuklah Abu Jahal di situ. Sudah nunggu, pokoknya mudah syukur Rasulullah dari rumahnya, beliau akan dibunuh. Gitu. Lalu kan keluar Rasulullah, itu yang dibaca adalah kan dalam surat Nabi, dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Adik sandik serius isi musuh, nek tegita isi musuh. Angka munara cobaan ini dan yakin lagi. Mun dengan lain Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kesai? Mun makin itu nih lah, karena jaga keimanan kurang. Angka yang aku sering tiang contohan pelunggung tiang gitu. Misal mungkin anak tongkat Nabi Musa. Misal tongkat Nabi Musa kan lain bau membelah belah lautan. Kira-kira mungkin namun anak tongkat Nabi Musa pelunggung tiang misal tinggal lagi mungkin angkut lagi misal itu Lombok misal itu lewat Lombok. Angkut coba pakai kira-kira belah itu kira-kira isi tongkat niki. Jadi lama siap pikir-pikir dan bapak berbahagia ada yang tongkat. Tapi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Coba dicontoh mungkin misal polisi pedal pistol, dia menembak misalnya, pasti yang kena isi. Kenapa? Karena dia wanita belajar. Lagu militer tebel pistol mungkin dia menembak macam apa? Walaupun senjatanya sama. Daya Al-Quran jadi bapak yang berbahagia, masya Allah.
Okay. Kalau kita akan memikirkan mempelajarinya, ya tutup apa yang berbahagia. Yang mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Al-Quran. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, makin lo selesai. Entah ketahui serbenang. Nabi Musa bau membelah napiara lautan. Dia bau serbenang misi itu makin itu sudah selesai menjadi cerita. Nabi Ibrahim dibakar, dan kembe-kembe itu sudah menjadi cerita. Lagu Al-Quran di zaman saya, dari zaman Papi Balok, le zaman lain sampai sekarang masih bisa kita nikmati besaran mukjizat daripada Al-Quran. Yang pun Allah Subhanahu Wa Taala contoh kecil-kecil diberikan dalam Al-Quran. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan kama fawqaha. Allah mencontohkan itu adalah apa? Lalat, nyamuk yang Allah contohkan. Kira-kira pelinggi makin arak tahu tiap berangkat nyamuk. Malah kedua nyamuk maksudnya. Berhenti ya kebelet apa-apa karena nyamuk ini. Tidak ada orang yang bisa buat sampai makin. Kalau ada orang yang bisa buat robot nanti orang robot nyamuk pasti beli malah kebelet nyamuk. Nah itu sebabnya Al-Quran ini kalau kita pelajari, Masya Allah, semakin banyak isi-isi dan lain sebagainya. Angkanya pun dasar segala-galanya itu adalah Al-Quran. Dengan pihak pesawat pertamanya adalah karena membaca Al-Quran, surat Al-Mulk itu dibaca. Makanya Al-Quran ini kita jadikan sebagai nabi, kita jadikan sebagai nabi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, yakini Al-Quran itu adalah firman Allah dengan betul-betul sehingga kita menghormati Al-Quran. Yang benar yang musola, misalnya sobekan Al-Quran, Allah ngonek lalu niki daripada dia bilang kegenjah-genjah isi batu, itu lebih baik itu dibakar, kemudian ditanam. Kita mana biasa, jangan ditanam, dibuang di tahu dengan lampa dan seterusnya. Yang pun ingat zaman-zaman dulu kita, zaman-zaman lain waktu ngaji itu, namun ngaji di musola, nanti bahasa nenek ketika akan follow Al-Quran itu apa? Rehan nama di sini juga, rehan. Lain-lain namun dia berdua rehan itu ditebel ngaji si guru. Kenapa? Saya nggak harus Al-Quran itu lebih tinggi daripada berbentuk di metafor. Harus nakasan tahu. Itu cara kita menghormati Al-Quran. Namun kerja oleh jauh Al-Quran harus ketulnya ada menjauh Al-Quran. Makin-makinnya kelelek-kelelek dan selak-selak di kadang-kadang. Kenapa kata begitulah? Bagaimana cara kita menghormati, menghargai Al-Quran? Pokok semua ada di situ. Ada menjadi jawaban, menjadi obat. Namun sakit sila baca Al-Quran. Menolong surat Al-Fatihah kita baca, jadikan sebagai obat. Al-Quran juga nanti pada hari kiamat tidak hanya di dunia, tapi nanti juga di akhirat Al-Quran akan menjadi penolong. Nabi SAW Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti kiamat di ashabihi. Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat nanti bagi orang yang membacanya. Kalau tadi tahu baca Al-Quran, anak jari kalau baca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan bagian. Mendukunglah seluruhnya anak pun yang bayi balok itu yang bisa baca Al-Quran.
Jadi pertama, yakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Arah Al-Quran dibalik masing-masing. Oh, yang berbahagia. Jadi di rumah kita harus Al-Quran. Jadi supaya ada menjadi barokah di dalam kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat Yasin bagi orang-orang yang meninggal dunia. Jadi, dengan sawah mati kita bacakan Yasin, keluarga kita ziarah ke kuburan dan sebagainya, itu juga memberikan manfaat, memberikan rezeki kebarokahan daripada Al-Quran. Nah, Bapak yang berbahagia, sebagai terakhir yang tutup dengan hadis bagi Rasulullah SAW, mudah-mudahan jadi peringatan untuk kita semua pribadi kita yang tadi Nabi dosen Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lulus niki dan beriman belum tidak dari dengan Islam ini orang yang beriman semua kita beruntung. Orang yang bisa baca Al-Quran beruntung. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran mereka juga beruntung. Cuma orang yang bisa baca Al-Quran itu beruntungnya lebih daripada yang tidak bisa baca Al-Quran. Bahasa Nabi SAW, perumpamaan orang mukmin yang bisa baca Al-Quran diumpamakan seperti buah durian. Baunya harum, rasanya juga enak. Dia perumpamaan. Jadi orang-orang Islam, orang yang beriman yang bisa baca Al-Quran, perumpamaannya seperti buah yang harum baunya dan rasanya enak. Lamun dengan beriman, dia tahu baca Quran, anda beruntung seperti buah kurma. Dia narang abdur, lalu rasanya enak. Niki orang yang beriman. Lamun dengan munafik, lamun orang-orang munafik, hal lain ucapan dengan lain di hatinya, orang-orang munafik bisa baca Al-Quran umpamanya seperti harum-haruman, kayu harum, baunya harum tapi rasanya pahit. Itu orang munafik. Orang munafik yang tidak bisa baca Al-Quran itu seperti buah yang tidak ada baunya dan jadi terasa pedis cepat merapang jatuh. Nah makanya peluluh dia anak jari mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran supaya menjadi buah yang baunya harum, rasanya juga bagus. Lalu paling tidak kita menjadi buah yang tidak harum tapi buahnya bagus rasanya. Dan inilah perumpamaan orang-orang yang bisa dan tidak bisa membaca Al-Quran. Nah mudah-mudahan lugu dia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang pandai, orang yang mahir, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, yang soleh dan solehah, yang membacakan kita nantinya Al-Quran setelah kita meninggal dunia. Nah dari waktu berbahagia, mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya untuk kita semua, pribadi kami juga. Kurang lebih yang mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hikmah nuzul Al-Quran, semua kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usia kita, dan dipertemukan kembali sampai bulan Ramadan berikutnya dan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memulainya dengan doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya karena udah ya karena setahun. Jadi yang